Toilet yang terkunci. Sekolah itu dikenal sebagai salah satu sekolah internasional modern terbaik di kota. Gedungnya tinggi menjulang, dinding kaca mengilap, lorong-lorongnya bersih, dan setiap kelas dipenuhi teknologi canggih. Ribuan siswa dari berbagai negara belajar di sana. Namun di balik kemewahan itu, ada satu tempat yang selalu dihindari. Sebuah toilet, terletak di lantai 3, sayap timur gedung utama. Toilet perempuan dengan 6 bilik. 5 bilik digunakan seperti biasa. 1 bilik, yang paling ujung, selalu terkunci. Tidak pernah dibuka, tidak pernah digunakan. Dan anehnya, tidak pernah rusak. Kuncinya utuh, pegangannya tidak patah. Lampu indikator di atas pintu selalu menyala merah, seolah ada seseorang di dalamnya setiap saat. Toilet yang tidak pernah dibuka. Awalnya, para siswi menganggap itu hanya toilet bermasalah. Tutup saja, nanti juga diperbaiki, kata mereka. Namun waktu berlalu, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Bilik itu tetap terkunci. Petugas kebersihan mencoba membukanya. Teknisi sekolah mencoba membongkar kuncinya. Pihak manajemen bahkan memesan pintu baru. Namun setiap usaha selalu gagal. Kunci mendadak macet. Baut pintu terasa panas seperti baru dilas. Lampu toilet tiba-tiba padam bersamaan. Akhirnya dipasang papan kecil, out of order, tanpa keterangan apapun. Bisikan di balik pintu. Rania, siswi kelas 10, merasakan kejanggalan itu suatu sore. Ia pulang terlambat karena latihan drama. Jam menunjukkan pukul 18.45. Sekolah hampir kosong, lorong-lorong sunyi. Rania masuk ke toilet lantai 3. 5 bilik sedang digunakan. Ia menunggu. Tiba-tiba terdengar suara air menetes. Tetes, tetes, tetes. Padahal semua keran tertutup rapat. Suara itu berasal dari bilik yang terkunci. Rania menoleh. Lampu indikator merah menyala seperti biasa. Lalu, ia mendengar suara napas. Pelan, dalam, tepat di balik pintu. Maaf, masih dipakai? Tanya Rania ragu. Tak ada jawaban. Napas itu berhenti, digantikan oleh ketukan. Tok, tok, tok. Rania mundur. Jantungnya berdegup kencang. Siapa? Suaranya bergetar. Ketukan berhenti. Lalu terdengar bisikan pelan. Aku belum selesai. Rania langsung berlari keluar toilet. Cerita yang disembunyikan. Keesokan harinya, Rania menceritakan semuanya pada temannya, Michelle. Michelle terdiam lama. Kamu tahu nggak, dulu ada kejadian di toilet itu, katanya akhirnya. 7 tahun lalu, ada siswi pindahan bernama Elena. Elena pendiam, pintar, dan sering menyendiri. Ia kerap menghabiskan waktu di toilet lantai 3 karena sepi. Suatu hari, Elena menghilang. Tasnya ditemukan di kelas. Sepatunya masih di loker. Tapi Elena tak pernah pulang. 3 hari kemudian, bau busuk tercium dari toilet lantai 3. Petugas membuka bilik ujung itu dengan paksa. Di dalamnya, Elena ditemukan tak bernyawa, terkunci dari dalam. Pintu tidak rusak, kunci tidak patah. Namun wajahnya membeku dalam ketakutan luar biasa. Dan di balik pintu, ada bekas cakaran dari dalam. Malam yang tidak seharusnya. Sejak itu, Rania sering bermimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di depan toilet terkunci. Lampu merah berkedip. Dari balik pintu terdengar tangisan. Tolong buka, aku nggak bisa keluar. Suatu malam pukul 3.17, Rania terbangun mencium bau karbol bercampur darah. Di sudut kamarnya berdiri sosok gadis berseragam sekolah. Wajahnya pucat, rambut menutupi mata, tangannya berlumuran darah. Aku terkunci, aku masih di dalam. Rania menjerit. Saat lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Namun di lantai kamarnya, terdapat jejak kaki basah menuju kamar mandi. Yang terkunci, bukan hanya pintu. Beberapa hari kemudian, seorang siswi pingsan di toilet lantai 3. Katanya, pintu bilik terkunci itu terbuka sedikit, dan tangan pucat melambai dari dalam. Toilet lantai 3 ditutup total. Namun suatu malam, Satpam Senior, Pak Darto, naik untuk mengecek. Lampu indikator bilik ujung itu mati. Perlahan, pintunya terbuka sendiri. Dari dalam terdengar bisikan. Sekarang, giliranku keluar. Keesokan paginya, Pak Darto ditemukan duduk kaku di pos Satpam, dengan kunci toilet tergenggam di tangannya. Sejak hari itu, bilik tersebut tidak pernah terkunci lagi. Namun tak seorang pun berani masuk.
Karena semua tahu, yang terkunci sebenarnya bukan pintunya, melainkan jiwa yang tak pernah berhasil keluar.